Adapun pertolongan datangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan dengan firman-Nya dari yang tidak ada menjadi ada, akan menyertai pada kita dan Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kita dari awal sampai akhir. Jemaatnya percaya sama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh hadir kembali di tempat ini. Saya mau ngajak kita semua yang ada, mari kita satukan hati, kita mengucap syukur bersama-sama, kita meninggikan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Silakan duduk saudara yang kasih Tuhan. Dan saya mengajak pagi hari ini dengan ketulusan hati kita, mari kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan begitu baik bagi saudara dan bagi saya. Bapa, Kau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari sekali lagi dari awal pujian kita nyanyikan bersama. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku.
menaikkan syukur kami hanya kepadamu Tuhan. Kami melihat begitu banyak kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami menikmati setiap kebaikan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan setiap kami. Pagi hari ini kami boleh datang kembali untuk meninggikan Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami terlalu yakin dan percaya Bapa, bahwa Engkau bertahta di atas setiap pujian kami Tuhan. Di saat kami datang dengan hati kami yang penuh dengan ucapan syukur, maka Tuhan Kau memberkati setiap kami. Kau menyatakan kebaikan-Mu buat setiap kami. Menyatakan kasih-Mu, rahmat-Mu yang luar biasa buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami mau terus masuk ke hadirat Tuhan. Dan hati kami yang limpah dengan syukur. Dalam nama Yesus yang hidup, kami mengucap syukur. Mari yang percaya kepada Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom. Shalom. Yang kenceng jawabnya shalom. Semangat pagi hari ini datang memuji Tuhan. Amin. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukur senantiasa selalu di dalam kehidupanmu. Karena apa? Sebab Dia itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karena itu adalah perintah Tuhan. Kalau kita mengucap syukur, maka kita boleh melihat kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan terus nyatakan dalam setiap hidup kita. Amin. Saudara boleh tengok kanan kiri, berikan senyum dengan matamu yang luar biasa itu. Senyum jarak jauh, lihat siapa kanan kirimu. Aduh luar biasa. Puji Tuhan pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah di tempat ini. Amin. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan dengan hati kita yang penuh dengan ucapan syukur. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus, tiada yang mustahil bagi Dia.
tidak ada yang mustahil. Lambaikan tanganmu, Tuhan Yesus siap memberkati kita pagi hari ini. Amin. Mari kita mau terus masuk lagi ke hadirat Tuhan, lebih sukacita lagi. Amin. Sebelum kita mau siapkan hati mendengarkan firman. Yuk, anggur baru dicurahkan di tempat ini. berkarya di tempat ini dengan nyata. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pasti ada sesuatu yang luar biasa mau Tuhan nyatakan buat setiap kita. Ada kuasa yang dahsyat di dalam pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena itu adalah firman Tuhan. Untuk kita senantiasa mengucap syukur. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Lewat Yesus Kristus bagi kita semua. Kalau kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka kita akan boleh melihat segala kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Kita boleh menikmati kebaikan Tuhan. Kita boleh menikmati kemurahan Tuhan di dalam hidup setiap kita.
ragam ujian ini dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Bahwa lidahku memuji Engkau. Nyanyikan, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Nyanyikan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu Tuhan. Lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Yang merasakan kemurahan Tuhan di dalam hidupmu, nyanyikan ini dengan sungguh-sungguh. Sungguh kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih dari hidup. Nyatakan, bahwa lidahku mari nyanyikan lagi dengan lebih sungguh, kemurahan. Lebih dari Kemurahan melebihi segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus. bahwa lidahku memuji Engkau. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Melebihi segala-galanya dalam hidupku ini kemurahan-Mu Bapa. Tuhan, hari ini hamba-Mu akan sampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu untuk sampaikan kebenaran firman-Mu.
Sehingga sebagaimana berkat itu dari surga dipersiapkan seutuhnya, demikianlah seutuhnya sepenuhnya diterima oleh umatmu. Dan tidak dikurangi baik oleh karena keterbatasan hambamu dalam menyampaikan maupun umatmu dalam mendengar dan mengertinya. Kami bergantung kepadamu Roh Kudus untuk menerjemahkan firman-Mu sesuai dengan kebutuhan umat-Mu masing-masing. Dan tidak ada yang sia-sia, semuanya jatuh di tanah yang paling subur dalam hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Silakan duduk, shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Puji Tuhan. Ya, terima kasih buat Ibu Gembala, Tante An, dan juga segenap tim pengembalaan yang sudah memberikan kesempatan kembali mengundang saya untuk sampaikan firman Tuhan pada minggu pagi hari ini. Puji Tuhan. Saya mengucapkan selamat ulang tahun buat Ibu Gembala, Tante Ana yang berulang tahun yang ke-85 ya. Luar biasa. Kasih Tuhan dan berkat Tuhan menyertai beliau sampai hari ini. Ebenezer, sampai hari ini Tuhan tetap menolong. Puji Tuhan. Nah saudara-saudara sekalian, saya hari ini mau sampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan tentang kuasa pengucapan syukur. Kebenaran Tuhan kasih inspirasi dari khotbah hari ini. Waktu saya khotbah terakhir di gereja ini tahun 2018. Waktu itu menjelang saya dipanggil naik ke mimbar untuk khotbah. Tiba-tiba Tuhan ingatkan beberapa ayat dan saya buka tab saya dan saya tandai. Saya pikir nanti saya akan sebutkan di dalam khotbah. Tapi tahun itu saya ingat 2018 saya nggak lupa dengan ayat tersebut. Sampai di hotel baru saya ingat, ya Tuhan lupa saya bilang begitu sama ayatnya. Tapi kemudian ayat itu tetap berkesan kuat di hati saya dan memang dimaksudkan bukan untuk saya sampaikan pada hari itu. Saya renungkan ayat itu dan kemudian muncul ayat yang kedua, muncul ayat yang ketiga dan jadi sebuah khotbah. Nah sebelum saya khotbahkan, ayat itu sudah memberkati saya terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian. Bahkan saya memperoleh pemulihan luar biasa dari ayat tersebut. Kesembuhan luar biasa dari ayat tersebut. Dan saya mulai khotbahkan. Dan tiap kali selalu ada orang-orang yang berlindangan air mata, menghampiri saya, menyalami saya dan mengucapkan terima kasih. Karena mereka juga mengalami kelepasan sebagaimana saya alami. Dan sudah saya khotbahkan tahun lalu di tempat ini tapi ibadah yang sore. Dan entah kenapa saya rindu untuk menyampaikannya di ibadah siang ini, ibadah kedua pukul 9. Doa saya biarlah apa yang saya sampaikan ini boleh memberkati setiap kita. Ya, sudah siap? Oke, tema khotbah saya pagi ini adalah give thanks atau mengucap syukur saudara-saudara. Mengucap syukur, give thanks ya. Diklik satu lagi. Ayat yang Tuhan kasih kepada saya adalah Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan 18, demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat ini luar biasa saudara-saudara. Saya pikir-pikir kalau kita baca ayat 17 itu, bisakah orang mengucap syukur dalam keadaan yang demikian? Kalau saya bahasakan dengan bahasa sekarang saudara-saudara, sekalipun pandemi COVID ini sudah merebak ke seluruh dunia, toko sepi, gaji dipotong sampai dengan 90%, perusahaan tutup, toko hampir tutup, dipecat dari pekerjaan, tabungan sudah pelan-pelan habis dimakan, deposito juga habis, semua perhiasan habis. Sudah gak punya duit lagi, motor sudah dijual, mobil sudah diambil sama dealer. Ya kan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ya saudara-saudara, yang bisa relate dengan apa yang saya katakan tadi, katakan amin. Ya, kita semua mengalami kesusahan ya. Saya punya jemaat, punya aset tapi gak punya uang saudara-saudara. Buat bayar uang sekolah anak aja dia gak bisa. Tapi asetnya ada tapi gak laku untuk dijual. Jadi saya pikir ayat ini luar biasa. Masih bisa mengucap syukur di tengah-tengah ketidakberuntungan. Di tengah-tengah kesulitan Bapak Ibu. Satu hal yang luar biasa. Lalu kemudian muncul ayat yang kedua saudara-saudara. 1 Tesalonika 5:18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kata mengucap syukur bahasa Yunani-nya eukaristeo yang berarti mengucap syukur dengan ucapan bibir seperti doa syukur sebelum makan. Ya saudara, adakah sesuatu di luar segala hal? Enggak ada, semua hal ada dalam segala hal. Gini saudara, kalau kita
Habis terima gaji, naik pangkat, naik jabatan, naik gaji, bersyukur itu gampang saudara-saudara. Tapi seumur umur saya jadi pendeta, belum pernah ada orang datang nangis-nangis sama saya, Pak Pendeta. Tolong doakan saya Pak, beban saya berat Pak. Kenapa Pak? Kenapa Pak dipecat dari pekerjaan? Enggak Pak. Tadi pagi saya dipanggil bos saya Pak. Kenapa Pak? Dipecat? Enggak Pak. Dibilang kerja saya bagus. Saya dapat bonus 400 juta Pak. Salah saya apa Pak? Belum pernah saudara. Seumur umur belum pernah begitu. Belum pernah. Ya, belum pernah. Belum pernah. Itu kalau ada tumpang kaki, saudara-saudara, saya cabut sepatu saya tampar dengan sepatu saya. Sadar kamu eling, saudara-saudara ya. Biasanya orang berduka karena ada sesuatu yang kehilangan atau sakit. Tapi belum pernah ada orang mengucap syukur di tengah-tengah kedukaan. Tapi firman Tuhan berkata mengucap syukur dalam segala hal. Nah saya awalnya gak ngerti kata-kata ini. Beneran saya gak ngerti. Bertahun-tahun jadi Kristen juga gak ngerti ayat ini. Cuman karena kita orang Kristen, saudara-saudara. Kristen beda dengan Kristen ya. Tahu ya, kalau orang Kristen itu waktu lahir potong tali pusatnya pakai Alkitab. Minuman pertama ini minum bukan air susu ibu, anggur perjamuan saudara-saudara. Kata-kata yang keluar dari mulutnya pertama bahasa roh, bukan tangisan saudara. Ini orang Kristen. Ya Kristen dari lahir jatuhan pohon ya saudara-saudara. Saya taat, saya mengucap syukur dalam segala hal. Tapi kelihatannya blow on gitu loh. Tuhan terima kasih ya cuma makan nasi doang nih gak ada lauknya karena bokeh. Tuhan terima kasih ya saya sakit. Kok bisa ya berterima kasih karena sakit ya? Saya nggak ngerti, cuma saya lakukan aja ayat ini saudara-saudara. Lalu kemudian setelah itu muncul ayat yang kedua. Ayat ini juga membingungkan saya saudara-saudara. Mazmur 9 ayat 1 sampai dengan 2 bilang begini. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mut Laben. Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau mengucapkan segala perbuatanmu yang ajaib. Saudara, mengucap syukur itu butuh alasan. Belum pernah juga saya diundang satu keluarga, Pak Pendeta nanti datangnya hari Sabtu kita mau bikin ibadah ucapan syukur. Kita juga mau undang jemaat nanti kita makan-makan. Oh ya Pak, dalam rangka apa? Iseng-iseng aja Pak, gak ada apa-apa sih. Gatel aja pengen traktir orang. Gak pernah ada saudara-saudara. Biasanya ucapan syukur itu dalam apa? Oh dalam rangka ini anaknya lulus. Oh sembuh dari sakit. Oh bapaknya dapat berkat kemarin naik jabatan. Itu ucapan syukur saudara-saudara. Mengucap syukur itu butuh alasan. Itu apa yang saya pikir sebelumnya gitu. Tapi kemudian ayat ini berkata untuk pemimpin biduan menurut lagu Mut Laben. Nah kata Mut Laben itu setelah saya selidiki saudara-saudara. Berarti begini loh. Kematian seorang anak. Mut itu death, saudara, kematian. Laben, kata Ben itu son atau grandson. Jadi kematian seorang anak. Ya. Menurut NIV bilang gini. For the director of music to the tune of the death of the son. A psalm of David. Nah bayangkan kalau Ci Asok tadi, Ibu Asok disuruh menyanyikan lagu karangan si Oma, si Tante. Lalu lagunya lagu kedukaan gitu. Saudara-saudara, dulu tuh ada lagu yang terkenal sekali tuh, Termiskin di Dunia. Ya tahu lagu itu saudara-saudara? Yang pura-pura lupa bapak-bapak ya. Baju satu, kering di badan, takkan luntur cintaku padamu. Saudara-saudara, anak sekarang mah gak mau dengerin lagu begituan. Lagu penuh penderitaan itu mah. Iya kan? Ibu tiri hanya cinta kepada ayahku saja. Sedih banget lagunya. Anak sekarang mah kagak laku, lagu begitu gak laku saudara-saudara. Nah bayangkan pemimpin pujian disuruh nyanyi, Daud tulis lagu. Judulnya Kematian Seorang Anak. Lalu kata-katanya lebih sadis lagi saudara-saudara. Lebih sadis lagi. Terjemahan NIV nih. Tadi NIV bilang seperti ini. Untuk pemimpin pujian menurut lagu Kematian Seorang Anak. Mazmur Daud. Aku akan klik satu. I will praise you, O Lord. Aku akan memuji engkau ya Tuhan. Aku akan menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Aku akan senang bersuka cita di dalam engkau. Aku akan menyanyikan pujian bagi namamu yang maha tinggi. Perhatikan. Nah terjemahan The Message ini lebih sadis lagi saudara-saudara. Huruf I-nya hilang waktu saya copy paste ya. Saya lupa masukin tuh. The Message. I'm thanking you God. Aku bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dengan segenap hati from a full heart. I'm writing the book on your wonders. Aku akan menuliskan buku tentang keajaiban-keajaibanmu. Lalu ayat yang kedua dikatakan I'm whistling. Aku bersiul. Aku akan tertawa. Jumping for joy. Melompat dengan penuh sukacita. I'm singing your song. Hi God. Bayangkan kematian seorang anak saudara-saudara. Tapi ditulis dengan seperti itu. Aku akan bersiul, bernyanyi, melompat, tertawa penuh sukacita. Nah seumur umur jadi pendeta juga saya belum pernah menghadiri ibadah penghiburan. Ucapan syukur
atas kematian ayah mertua, belum pernah saudara-saudara. Walaupun warisannya banyak, belum pernah saudara-saudara ya. Ada juga ibadah penghiburan, itu ada ibadah penghiburan saudara-saudara. Tapi Daud, dia menuliskan lagu setelah putranya meninggal saudara-saudara. Dia bersyukur kepada Tuhan. Itu tidak gampang saudara-saudara. Tahun lalu saya kehilangan 3 anggota keluarga dalam waktu kurang dari 2 bulan. Yang pertama kakak ipar saya meninggal. Beliau sudah 10 tahun bertempur dengan kanker, Tuhan panggil dia. Dan ada banyak cerita-cerita ajaib pertolongan Tuhan dalam hidupnya dia. Yang kedua, keponakan saya usia 30 tahun dipanggil Tuhan. Yang ketiga, 10 hari kemudian maminya juga dipanggil Tuhan. Saudara-saudara, ayah mereka atau kakak saya yang paling tua sudah meninggal duluan. Jadi keluarga ini hanya sekarang tinggal 2 anak. Anak nomor 2 dan anak nomor 3 saudara-saudara. Nah, yang saya mau ceritakan adalah keponakan saya yang pertama ini. Dia keponakan pertama, dia meninggal dipanggil Tuhan. Saudara-saudara, waktu dia koma, diketemukan dia sudah jatuh di ranjang rumah sakitnya jam 10 malam. Adiknya cerita sama saya, dibilang sampai saking kencangnya dia jatuh itu giginya lepas sampai ke akar-akar ya saudara-saudara. Salah satu giginya. Dia koma, saya masuk malam itu sekitar jam 12 malam saya ke rumah sakit. Saya doakan dia, saya pakai semua ilmu doa sebagai pendeta karismatik. Lulusan seminari Bethel saudara-saudara. Saya tongking roh maut. Ya saya minta malaikat Tuhan jaga kamarnya, gak boleh ada yang mati saudara. Pokoknya ponakan saya gak boleh meninggal. Roh maut saya usir. Bener saudara-saudara. Di seluruh ICU itu ponakan saya hidup terakhir. Yang kiri kanan meninggal dunia semua saudara-saudara. Mungkin malaikatnya, jangan kamar itu yang jaga, galak sebelah aja gak ada yang jaga gitu mungkin saudara. Saya gak tahu juga ya. Nah akhirnya saya pulang ke rumah tengah malam. Besoknya saya meeting sama beberapa hamba Tuhan, rekan-rekan saya meeting. Dan saya lihat percakapan keluarga, rupanya siangnya sebelum beliau koma, mama saya sama kakak saya nomor 2 besuk ini anak. Dan anak ini bilang, aduh amah panggil amah, ini kepala Yosi ini banyak yang ngomong nih, Yosi harus pulang katanya gitu. Ini udah dipukul-pukul kepala, terus udah tengking-tengking, dia bilang kalimat itu gak bisa hilang. Yosi harus pulang. Detik saya baca itu saudara-saudara, saya langsung lemas. Tiba-tiba ada sebuah konfirmasi di hati saya. Dia harus meninggal anak ini. Saya udah gak tahan, saya bilang sama teman-teman saya permisi pulang, saya bilang gitu. Di perjalanan dari meeting di Kelapa Gading, GB Mawar Saron di Kelapa Gading, tempat Om Yakob, saya pulang ke Rawamangun itu sekitar 5-6 kilo saudara-saudara dari rumah. Saya nangis sepanjang perjalanan, karena saya tahu ponakan saya akan dipanggil Tuhan. Benar, beberapa hari kemudian beliau dipanggil Tuhan. Acara pemakaman pertama, penghiburan pertama saya yang khotbah saudara-saudara. Saya bilang jemaat sorry saya udah gak nangis karena saya sudah selesai nangis. Kemarin saya ceritakan kronologinya, saya tahu dia akan dipanggil Tuhan. So di penguburan saudara-saudara, rupanya duka cita saya belum berakhir. Di penguburan ada satu momen di mana kita harus tabur tanah. Saya ingat banget saya ambil tanah, ketika semua termasuk hamba Tuhan yang menaburkan tanah itu sudah selesai, saya masih pegang tanah itu. Enggak ada satu kekuatan di tangan saya untuk bisa menaburkan tanah dan berkata, dari debu kembali menjadi debu, dari tanah kembali menjadi tanah, yang dari roh, yang kekal, yang berasal dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Tangan saya tertahan lumayan lama saudara-saudara. Ada satu ketidakrelaan yang kuat sekali melepas anak ini. Selesai saya tabur akhirnya, selama berapa hari dada saya sesak luar biasa. Saya belum pernah mengalami sesak yang demikian Bapak Ibu. Sesak karena kedukaan yang begitu kuat menghantam di dada saya. Saya gak enak makan, gak enak tidur, berhari-hari saudara-saudara. Berhari-hari saya merasakan kedukaan, merasa kehilangan keponakan. Karena dia ayahnya sudah meninggal, harusnya saya sebagai omnya dia punya lebih care, lebih bisa jaga dia. Tapi entah kenapa ada banyak begitu penyesalan yang akhirnya hanya menjadi sebuah penyesalan. Sampai suatu hari saya antar istri saya kerja, beliau kerja di Kelapa Gading. Saya harus ngajar di Gading Serpong, karena saya jadi dosen sebuah STT di Gading Serpong. Dari Kelapa Gading saya masuk tol Tanjung Priuk untuk mengarah kepada Gading Serpong, Tangerang. Sekitar 20 meter sebelum masuk pintu tol, tiba-tiba Tuhan ngomong di hati saya, sembah aku katanya. Udah jadi saya setel lagu rohani di mobil. Begitu bayar tol kurang lebih paling 5-6 meter keluar dari pintu tol, tiba-tiba saya banjir air mata saudara-saudara. Saya nangis luar biasa. Sampai sepanjang perjalanan tol tuh saya nangis saudara-saudara. Sampai saya berhenti nangis itu kalau Anda tahu jalan tol Jakarta. Dari Tanjung Priuk saya berhenti nangis itu di IKEA. IKEA itu Alam Sutra. Saya tahu karena saya lihat sebelah kiri saya Alam Sutra IKEA. Karena saya keluar tol setelah itu. Saya harus keluar Gading Serpong. Saya nangis sepanjang perjalanan sampai saya buka kacamata dan lap air mata saya karena sudah menutupi pandangan saya saudara-saudara. Saya nangis, saya minta ampun sama Tuhan. Dan akhirnya saya menyerahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Dan sampai hari ini saya dibebaskan Tuhan dari duka cita. Ketika saya bisa menerima dan saya bersyukur atas apa yang terjadi.
Jadi saya tahu saudara-saudara, kehilangan orang yang kita kasih itu tidak gampang. Apalagi kami keluarga bertubi-tubi, less than 2 months. Kami kehilangan 3 anggota keluarga saudara-saudara. Jadi istri saya sekarang menjadi menantu paling cantik di keluarga kami. Karena tinggal dia satu-satunya menantu mama saya yang perempuan. Saudara-saudara yang terkasih, betapa susahnya kehilangan orang yang kita kasihi. Tapi waktu saya belajar mengucap syukur, selesai. Karena gini saudara-saudara, mengucap syukur itu butuh alasan. Itu menurut saya saudara-saudara. Mengucap syukur itu butuh alasan. Nggak mungkin kita mengucap syukur kalau nggak ada alasannya. Sampai kemudian ketika saya mulai merenungkan khotbah ini, bikin khotbah ini, tiba-tiba klik poinnya berikutnya. Tiba-tiba saya mulai mempertanyakan premis saya. Apakah mengucap syukur itu butuh alasan? Saya mulai mempertanyakan premis saya. Ternyata saudara-saudara, kemudian Tuhan tanya itu, apakah mengucap syukur butuh alasan? Emang kamu butuh alasan untuk mengucap syukur? Kemudian Tuhan bawa lagi, klik lagi. Tuhan bawa begini, bersyukur dan mengucap syukur adalah 2 hal yang berbeda. Bersyukur itu dengan hati saudara-saudara. Mengucap syukur itu dengan bibir. Butuh alasan untuk bersyukur. Tapi tidak butuh alasan untuk mengucap syukur. Ya kan? Tidak butuh alasan untuk mengucap syukur. Kenapa? Seperti lidah tak bertulang. Demikianlah ucapan syukur. Kalau zaman sekarang seperti ibu jari tak bertulang. Semudah kita share berita-berita hoax saudara-saudara dengan ibu jari kita. Ya, semudah itulah harusnya kita mengucap syukur. Bapak Ibu sekalian, dapat tiket gratis ke Israel. Senang ya Bapak Ibu ya, senang ya ke Israel, tiket gratis. Lewat Bandara Soekarno-Hatta. Sampai di Soekarno-Hatta ketinggalan pesawat saudara-saudara. Ngomel nggak? Ngomel, lu sih sama istri dandannya kelamaan. Pakai gincu kelamaan. Pakai pupur kelamaan. Apa tuh gincu? Gincu tuh lipstick saudara, bahasa zaman dulunya gincu. Pupur tuh bedak. Bedak FIFA nomor 5. Tahu ya FIFA nomor 5? Tahu karena dulu mama saya pakai begituan waktu saya kecil saudara-saudara. Mulai salah-salahan. Papa juga sih bawa mobilnya pelan. Wah ribut saudara-saudara. Lalu kemudian pulang ke Cirebon. Sampai di Indramayu situ dengar kabar pesawat yang tadi ke Israel meledak. Semua penumpangnya nggak ada yang selamat. Dari ngomel-ngomel langsung bersyukur. Bersyukurnya gimana saudara-saudara? Gini ya, syukur. Betul ya saudara-saudara, nggak ada yang begini kan, syukur nggak ada ya, semua di dada. Kenapa? Bersyukur tuh dengan hati dan itu butuh alasan. Mengucap syukur itu nggak butuh alasan karena ucapan bibir saudara-saudara. Nah Tuhan itu nggak minta kita bersyukur karena susah. Karena bagaimana mungkin kita bersyukur di tengah-tengah kedukaan. Bagaimana mungkin kita bisa gagah-gagahan dan berkata Tuhan terima kasih sudah panggil orang yang kita kasih. Itu orang gila saudara-saudara. Enggak mungkin kita bisa merubah hati kita sedemikian rupa. Duka mah tetap duka. Tapi di tengah-tengah ketidakmengertian kita akan apa yang sedang terjadi. Tuhan ajarkan kita untuk Tuhan saya ucapkan syukur. Saya belum mengerti tapi saya mengucap syukur dengan ucapan bibir. Kenapa saudara-saudara? Karena ternyata bersyukur, mengucap syukur. Gini, bersyukur itu kehendak. Waktu kita ngomong, perasaan ikut. Masalah gini saudara-saudara, contoh mengampuni. Kenapa kita susah mengampuni? Karena kita taruh mengampuni itu di perasaan. Mana mungkin bisa mengampuni orang yang sudah begitu menyakiti kita. Boro-boro ngeliat mukanya. Ngeliat anjingnya aja saudara-saudara, kita ingatnya sayur kol. Ini anjingnya ini enaknya kita potong, ada aja di atas meja nih. Boro-boro ngeliat orangnya. Susah mengampuni. Karena kita pengampunan kita taruh di perasaan. Letakkan pengampunan di bibir. Tuhan saya mengampuni dia. Bapak sih kalau ngomong enak Pak. Coba rasain sendiri. Ngomong sih enak, betul saudara-saudara. Ngomong itu enak. Makanya mengampuni itu omongin. Katakan, Tuhan saya mengampuni dia Tuhan. Perasaan masih dongkol kan. Tapi waktu kita ngambil keputusan untuk mengampuni, perasaan akan ikut. Demikian pula pengucapan syukur saudara-saudara. Kita belum mengerti kenapa kita harus mengucap syukur. Saya belum mengerti kenapa mengucap syukur. Sampai saya melakukannya. Dan kemudian poin yang pertama saya mau sampaikan adalah bahwa mengucap syukur adalah iman bahwa Tuhan itu baik. Bapak Ibu saudara sekalian, sebagai orang Kristen kita meletakkan pondasi iman kita atas sebuah dasar kepercayaan bahwa Tuhan itu baik. Amin saudara-saudara. Tuhan itu baik. Tuhan baik waktu kita dapat kangtau banyak, duitnya banyak. Tuhan baik waktu kita sakit. Tuhan baik waktu kita naik jabatan. Tuhan juga baik waktu karir kita mentok.
Tuhan baik waktu kita banyak makanan di rumah. Tuhan baik waktu nggak ada makanan di rumah. Dia tetap baik dalam segala hal, dalam segala keadaan dia baik. Dan dia bekerja untuk mendatangkan segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengasihi dia. Kebaikan Tuhan tidak berkurang. Tiba-tiba satu ibu datang ke gereja, hidungnya bolongnya naik ke atas. Dikutuk Tuhan, kenapa? Terlambat ibadah 5 menit. Bayangkan saudara-saudara, kalau Tuhan berbuat itu, ibadah jam 6 pagi, jam 4 pagi orang udah ngantri di depan pintu gereja. Karena takut hidungnya balik ke atas semua. Satu bapak sakit kanker stadium 5. Bayangin, orang stadium 4 tadi udah meninggal, dia stadium 5 disiksa sama Tuhan. Gara-gara apa? Menyembunyikan perpuluhan dan buah sulung. Ngeri gak saudara-saudara? Tuhan mah gak begitu ya. Iya kan? Anda kolektor cepet aja gak kena kanker saudara-saudara. Betul. Cepetun tuh 100 perak tuh. Masuk ambil yang paling kecil, masukin kantong kolektor, nggak pas, jatuh, ngegelinding saudara-saudara. Duit, itu terjadi sama teman saya. Kita ajak ke gereja, dia bukan Kristen, ngajak ke gereja. Kolektor gope. Jatuh ngegelinding. Ke bawah cewek lagi, cantik lagi. Dia bilang, kok duitnya jatuh kok, katanya gitu saudara-saudara. Itu beneran terjadi, saudara, saya nggak bohong, itu beneran terjadi. Ya. By the way, dia bukan teman saya, teman kakak saya. Teman saya nggak ada yang seperti itu. Jadi kita mendasari hidup kita bahwa Tuhan itu baik. Nah iblis saudara-saudara mencoba menghancurkan pondasi iman itu. Waktu kita dalam penderitaan kita cenderung bertanya gini, Tuhan tuh ada di mana sih? Kok Tuhan gak tolong saya ya? Waktu saya kena corona bulan April saudara-saudara, saya agak sedikit menyalahkan Tuhan. Tuhan saya ini pendeta baik-baik. Jemaat yang miskin saya layani. Jemaat yang kaya juga saya layani. Gak pilih-pilih. Saya bukan keluyuran ngedugem, yang ngedugem kena corona gak apa-apalah. Saya mah hamba Tuhan baik-baik. Istri juga cuma satu. Sayang banget saya sama dia juga sayang sama saya. Tapi kenapa saya bisa corona? Cenderung kita menyalahkan Tuhan, saudara-saudara, dalam kedukaan. Tuhan ada di mana? Kenapa Tuhan gak tolong saya? Iya kan? Lalu akhirnya kita mulai setuju, iya ya Tuhan ada di mana ya? Kenapa Tuhan gak tolong saya? Di situ kita mulai meragukan kebaikan Tuhan. Sejuta kebaikan Tuhan di masa lalu hilang sekejap hanya karena satu peristiwa naas dalam hidup kita ini. Contoh Bapak Ibu, ada keponakan datang. Pak Hanan, minta modal Pak Hanan. Utang 100 juta, kata Pak Hanan. Udah gak usah utang, nih saya kasih 2 miliar buat kamu usaha. Ini Anan yang lain, ini Anan konglomerat saudara ya. Saya kasih 2 miliar, gak usah utang, gak usah ganti buat kamu. Wah senang keponakannya kan, dia dagang, dia usaha. 2 tahun kemudian bangkrut, balik lagi Pak Hanan, pinjem duit aja kali ini mah. 100 juta aja pinjem duit, gak dikasih sama Pak Hanan. Ponakannya marah cerita kemana-mana, saya punya om tuh pelitnya minta ampun tuh. Pinjem duit 100 juta bukan minta lo pinjem, gak dikasih sama dia. Itu om kelewatan tuh. Sekarang yang kelewatan siapa coba saudara? Yang 2 miliar ya dikasih masa gara-gara 100 juta kamu ngata-ngatain om kamu? Nah seringkali kita berperilaku demikian. Tuhan kasih kebaikan dalam hidup kita. Tapi semuanya hilang lenyap dalam sekejap. Hanya gara-gara sebuah peristiwa naas. Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita ini. Saudara, iblis coba hancurkan kepercayaan kita bahwa Tuhan itu baik. Nah, ini ada satu film, saudara singkat, boleh diputar, singkat aja. Nanti filmnya 5 menit tapi disingkat, silakan. Ya. Di foldernya tuh dimainkan terpisah. Ya. Nah, You're saudara, an idiot. What'd you say? You're an idiot. You're an idiot. You're ugly. lu jelek. That hurts my feelings. Itu menyakiti Yeah, perasaan like saya. I care. Saya nggak peduli. I'm gonna get you in trouble. Saya buat kamu Sure, dalam short masalah. stuff. I'm taller than you. Shut up. You call me an idiot one more time and I will windmill kick your face. Like I care. Like you could do anything in those clothes. These clothes are freaking awesome, Lihat saudara okay? ya, dia Shirt, dibully, plaid, and sweater vest. lalu dia coba Oh, tolak. you have eyes. You can see. Tapi semakin dia menolak, semakin dia Stop being dibully I saudara-saudara. hate your face. Stop being mean. I hate blonde people. Oke, di pause dulu, di All pause. right, give her a Di big pause, hand clap. She did great. Di pause. All right, now hold on. Good job. Oke, Bapak tadi saudara-saudara adalah seorang instruktur, dia seorang motivator. Gini, bullying di sekolah-sekolah itu sudah sangat parah sekali. Pastikan anak-anak kita tidak menjadi korban bullying atau membuli teman-temannya, saudara-saudara. Nah di Amerika orang-orang anak-anak sampai ada yang bunuh diri gara-gara dibully oleh temannya. Nah Bapak ini dia masuk ke sekolah-sekolah di Amerika mengajarkan tentang bullying itu jahat. Dan dia mengajarkan bagaimana supaya kita bisa melawan bullying.
Nah dia kasih contoh dipanggil satu pelajar, tolong bully saya katanya. Lu jelek, gua gak jelek, lu jelek. Semakin dia tolak bullyingnya, semakin dia dihajar saudara-saudara. Nah kemudian cara yang kedua, oke. Dia bilang sekarang kamu bully saya lagi. Nah ini cara mengatasi bullying, silakan diputar lagi berikutnya. Idiot, I'm gonna try to stop you. Don't let me stop you, okay? You keep being mean to me. You think I can stop her? Nah, ini cara kedua All right, saudara. I'll try. Here we go. On the count of three, everyone say action. 1, 2, 3. Go and call me an idiot. You're an idiot. Oh, you think I'm an idiot? Yeah. Caranya beda ya saudara Yeah, ya. sometimes I do stupid things. That's true. Yeah, you do. You always do stupid things. I know. You're so smart. You're so lucky. Yes, I am. You're awesome. Thank you. And you're not. I know. We established that. Cool. Look, my happiness is not based on whether you think I'm cool or not. I'm going to be happy even if you hate my guts. Okay. And I'll always be nice to you, sweetheart. Okay. No. Isn't she lovely? Thank you. You're welcome. I won. Give me a big hand clap. That was Oke, awesome. cukup sampai itu aja, Sociologists cukup. have been studying bullying Cukup. for decades. Jadi gini saudara, waktu kita dibully, kita balas bully, gendut lu, enggak gua lu jelek lu, wah, gitu ya saudara ya. Tapi waktu kita kata lu gendut lu, emang nih berat badan gua lebih nih, aduh gimana ya doain makan sih. Orang nggak bisa ngebully lagi karena kita mengakui bahwa kita memang saya lah bukan kita ya, saya mengakui bahwa berat badan saya agak berlebihan. Nah begini saudara, ya ini saya berada di situ kita beranjak kepada poin nomor 2. Yaitu apa itu mengucap syukur? Mengucap syukur adalah senjata peperangan rohani. Begini saudara, waktu iblis mendakwa kita, ya, waktu iblis mendakwa kita, tuh kan Tuhan jahat sama lu kan, lu mah gak disayang Tuhan. Tuhan mah lupa sama lu. Perpuluhannya cuma 5.000, bandingin sama dia yang 500.000. Lu mah dilupain Tuhan lu mah. Waktu kita digituin saudara-saudara, ya, waktu kita seperti itu, saya rasa waktu saya kena corona tuh, ada perasaan bilang gini, aduh lu mah gak bakal hidup dah. Semua pendeta mati yang senior-senior, lu tuh siapa? Bedanya lu sama dia apa? Tuh saya pikir saya dibaca di itu, pendeta ini mati, bedanya gue sama dia apa? Dia pendeta, gue pendeta, dia mati, gue belum. Tinggal tunggu giliran doang. Saudara-saudara itu kita menjadi semakin stres dan mulai bertanya Tuhan ada di mana? Nah saudara-saudara, mengucap syukur adalah pertama iman kita menyatakan bahwa Tuhan itu baik. Yang kedua, kita menolak serangan iblis dengan kita mengucap syukur. Tuhan terima kasih. Ya betul, saya ini memang orangnya selalu gak beruntung. Tuhan terima kasih ya. Jadi iblis itu bisa serang kita saudara-saudara. Contoh. Saya kasih kejadian, sebuah kesaksian. Kejadian sudah lama sekali terjadi. Sebelum saya usia 10 tahun, itu mungkin usia saya 6 tahun saudara-saudara. Papa saya kerja di Jakarta, kami di Bandar Lampung tinggal. Karena papa saya dari Cungko merantau ke Lampung. Berbulan-bulan gak ketemu, akhirnya saya sama mama memang setahun sekali kami harus ke Jakarta karena oma saya dari mama tinggal di Jakarta. Yuk kata mama nyusul papa ke Jakarta. Saya datang dan sampai seminggu saya di Jakarta, papa saya gak pernah datang menjenguk kami. Satunya sebagai anak kita rindu. Akhirnya kami ke gereja, salah satu gereja di mana kakak saya melayani di sana saudara-saudara. Karena kakak saya paling besar sudah merantau duluan, yaitu GBI Pondok Kopi. Dulu masih hutan di sana saudara-saudara. Kami naik mobil dari Jatinegara. Waktu naik mobil Jatinegara kami sore-sore bertiga sama koko saya, mama saya dan saya. Lalu koko saya bilang gini, tuh papa tuh katanya, papa tuh. Di kejauhan saya lihat memang ada satu sosok, bapak-bapak lagi jalan dan saya tahu itu bapak saya. Dia mau ibadah sore ke gereja yang sama. Jadi seperti film-film di Indonesia, saya lari saudara-saudara. Pakai slow motion. Papa, lari. Deng gitu saudara-saudara ya. Saya lari, saya pegang tangan papa saya. Papa gitu. Anak kecil kan. Saudara tahu apa yang papa saya lakukan? Dia nengok begini, dia lihat saya, dia tepiskan tangan saya, dia jalan. Dia gak peduli sama saya saudara-saudara. Kejadian singkat itu terekam kuat di alam bawah sadar saya selama berpuluh-puluh tahun. Bayangkan tuh kalau itu usia umur 6 tahun saudara-saudara. Saya sekarang usia saya 45 tahun walaupun kelihatannya masih 32 tahun. Tapi usia saya sekarang sudah 45 tahun saudara-saudara. Ya, age is just a number, oke? Umur tuh cuma masalah angka. Tapi semangatnya di sini semangat 25 saudara-saudara. Enggak semangat 30-an. Kalau semangat 25 bahaya mau kawin lagi ntar. Semangat 30-an sudah settle. Itu terekam jalan bawah sadar saya.
Dan sekali tempo, selama bertahun-tahun, saudara, sekali tempo itu muncul. Di ingatan alam bawah sadar saya itu muncul. Kejadian seperti itu, tergambar di kejadian seperti itu. Dan saya berusaha tepiskan, kenapa? Ketika imajinasi itu muncul, itu membuat luka di hati saya muncul, nyes gitu. Kayak nyes gitu, nyes itu gak enak saudara-saudara. Dan saya coba tekan dan lupakan lagi saudara-saudara. Ya, lupakan. Terus sekali tempo muncul lagi ingatan itu. Dan saya coba tekan, saya coba lupain. Lalu nyes lagi di hati gitu saudara-saudara. Bertahun-tahun itu, berpuluh-puluh tahun itu terjadi dalam hidup saya. Sampai saya dapat khotbah ini, saya belajar dan akhirnya ketika luka itu muncul, saya gak coba lupakan, saya biarin dia bermain di imajinasi saya. Saya biarkan hati saya punya perasaan sakit itu. Dan kemudian pada satu titik saya berkata gini, Tuhan terima kasih saya pernah mengalami itu. Tuhan terima kasih saya pernah disakiti seperti itu. Tuhan saya meminta ampun sama Tuhan, saya melepaskan luka batin saya itu, dan saya mengampuni papa saya juga. Tuhan berkati papa saya. Saudara tahu, mulai hari itu sampai hari ini, kalaupun bayangan itu muncul kadang tidak bisa dilupakan, tapi sakitnya hilang saudara-saudara. Ketika saya belajar mengucap syukur bahwa itu pernah terjadi. Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup Anda. Mungkin ada luka-luka tertentu dalam hidup Anda yang menyerang Anda seumur hidup dan melukai Anda. Berhenti mengutuk dan belajar, Tuhan terima kasih bahwa saya pernah mengalami itu. Bahwa ada orang yang dulu pernah menyakiti saya, pernah melecehkan saya. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saya hari ini berkata kepada Engkau Tuhan Yesus bahwa itu sudah selesai. Saya lepaskan pengampunan buat diri saya sendiri. Saya lepaskan pengampunan buat orang tersebut yang sudah menyakiti saya. Tuhan terima kasih. Sekarang saya tambah bijaksana. Saya bersyukur Tuhan buat kejadian itu. Saya lepaskan akar pahit saya cabut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, mungkin sekali nggak mempan, tapi setiap perkara itu muncul terus ucapkan syukur. Itu artinya gini, ketika ingatan itu muncul, iblis itu sedang ngebully kita. Tuh kan, emang lu mau orang yang gak benar. Tuh kan, waktu kita mengucap syukur, kita menolak serangan iblis. Dan kita lebih mempercayai kebaikan Tuhan, saudara-saudara. Bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Itulah kenapa Tuhan berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Waktu kita mengucap syukur, kita sedang mempercayai bahwa Allah itu baik, Tuhan itu baik. Saya tetap dalam naungan Tuhan. Segala sesuatu terjadi atas kehendak Tuhan. Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Terutama dalam hal-hal yang tidak baik. Saya mengucap syukur bahwa kejadian buruk itu membawa saya, akan menjadikan saya lebih diberkati, lebih bijaksana. Dan akan menjadi lebih luar biasa. Ketika itu terjadi saudara-saudara, kepahitan itu hilang. Betul. Karena saya sudah merasakannya. Dan poin ketiga terakhir setelah ini saya selesai. Worship leader singers boleh maju ke depan memandu kita sekalian dalam sebuah pujian. Yang ketiga membawa kita senantiasa kepada kesadaran akan Tuhan dan anugerahnya. Waktu kita mengucap syukur, kita mendeklarasikan sebetulnya bahwa Tuhan senantiasa hadir dan anugerahnya senantiasa ada dalam hidup kita ini, saudara-saudara. Waktu kita berduka, kita marah, Tuhan terima kasih karena kita tahu Tuhan ada di situ. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Waktu kecil, saudara-saudara, saya pernah dibully, hidup saya juga nggak bagus. Suatu hari saya melayani kaum muda, saya jadi youth pastor di gereja kami dulu, di GBI di mana saya melayani dulu. Dan suatu malam ada terjadi lawatan luar biasa. Roh Kudus melawat seperti hari Pentakosta, waktu hari ketuangan Roh Kudus. Kita dilawat luar biasa. Pulang ke rumah saya bersuka cita, saya berkata Tuhan terima kasih malam ini anak-anak muda saya pasti tidur nyenyak karena mereka merasakan Tuhan hadir dalam hidup mereka. Rupanya saya sampai kamar, sensasi lewatan Tuhan hadir dan Tuhan itu gak selesai. Di kamar saya dilawat Tuhan, saya nangis, saudara-saudara tiba-tiba terpampang seperti video. Masa-masa di mana saya mengalami duka cita, mengalami duka cita, mengalami ketika saya dibully orang, saya gak bisa melawan. Itu muncul, saya nangis tambah keras saudara-saudara. Lalu pada satu titik Tuhan berkata gini sama saya, Leo tahu nggak? Dalam setiap kejadian buruk itu aku ada di sebelah kamu dan tidak pernah meninggalkan kamu. Di situ saya nangis dan saya tertawa. Gimana cara nangis sambil tertawa saya nggak tahu, saudara. Tapi harus saya ngalami, saya tertawa penuh sukacita karena ternyata yang saya pikir saya sendirian, ternyata Tuhan saya tidak sendirian, ada Tuhan menyertai saya. Dan mengucap syukur, ada kita menyadari bahwa Tuhan ada di sini. Tuhan ada waktu saya disakiti, waktu saya dihina nih Tuhan ada nih. Waktu saya gak punya apa-apa lagi untuk dimakan tuh Tuhan ada. Waktu gaji saya dipotong tuh Tuhan ada, dia tahu. Dia menyertai saya dan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan ada dan tidak pernah meninggalkan kita. Melewati lembah kekelaman, lembah air mata. Bapak Ibu, Tuhan ada dan tidak pernah meninggalkan Anda sekalian. Buktinya, saya hari ini ada sebagaimana saya ada. Tidak hancur, jadi hamba Tuhan. Dan atas anugerah Tuhan saya diangkat jadi ketua sinode. Sinode kami sinode kecil. Tapi saya dipercaya memimpin teman-teman yang lain, hamba Tuhan yang lain. Saya bisa jadi dosen.
saya bisa ketemu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di mana harusnya saya hancur berantakan, hidup saya harusnya hancur berantakan. Itu tanda bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sekalian. Hari ini kalau Anda hadir di sini dan mendengarkan khotbah saya, itu bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu sekalian. Kalau Tuhan tinggalkan Anda nggak ada di sini, nasib Anda sudah berbeda jauh, saudara-saudara. Amin. Mari kita berdiri, kita angkat hati kita kepada Tuhan. Worship leader akan memimpin kita dalam pujian penyembahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu memberkati umat-Mu pada hari ini. Untuk mereka yang sedang berduka, mereka yang punya sesal, kepahitan, luka, Tuhan sembuhkan mereka. Sembuhkan mereka. Biar ucapan syukur menjadi senjata peperangan rohani mereka, yang membebaskan dari segala keterikatan masa lalu mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Lebih dari hidup, Bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. lebih dari hidup, bawa lidahku memuji kemurahan-Mu lebih dari. Ayo sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dengan penuh ucapan syukur. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. lebih dari hidup, kembali boleh hadir di gerejamu ini Tuhan. Kami sudah meninggikan Tuhan, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Bahkan kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya firman yang kami dengar pada siang hari ini Tuhan, biar boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan setiap kami. Untuk kami terus bisa menikmati kebaikan Tuhan. Untuk bisa mengimanin bahwa Yesus yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang baik bagi kami semua Tuhan. Kami memiliki senjata-senjata rohani untuk melawan setiap masalah apapun yang datang menimpa dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan sudah menebus kami lunas di dalam kasih karunia-Mu buat setiap kami. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara yang kasih Tuhan. Mari kita mau siapkan hati untuk memberikan persembahan. Saya percaya setiap jemaat GBI Kalvari diberkati. Dan kita akan memberi persembahan dengan hati kita yang penuh dengan ucapan syukur. Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus baik. Dia datang supaya aku mendapat hidup, hidup berkelimpahan. Aku percaya
Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari sama-sama berdiri. Kita membawa dalam tangan Tuhan persembahan yang kita kumpulkan pada ibadah kedua siang hari ini. Angkat tangan saudara, adakah di kantong persembahan di depan dari kita satu di dalam doa. Bapa dalam sorga, dalam Kristus Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan bagi kami. Pada kesempatan siang hari ini, kami bebas memuji-muji, membesarkan, memasyurkan dan meninggikan Tuhan. Karena kami sangat sadar Engkaulah satu-satunya pribadi yang layak menerima hormat, pujian dan pengagungan. Engkau pribadi yang memelihara hidup kami, pribadi yang sudah memberkati, mencukupkan apa yang kami perlukan. Pada kesempatan siang hari ini, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kami minta Tuhan sendiri memberkati, menguduskan persembahan ini, supaya layak menjadi berkat bagi rumah Tuhan dan bagi ladang pelayanan pekerjaan Tuhan. Selanjutnya hidup kami percayakan dalam tangan-Mu, di dalam kekuatan kuasa-Mu. Biarlah Kau sendiri yang memerintah, berdaulat atas hidup kami. Bawa kami dalam jalan-jalan-Mu, mampukan kami menggenapi rencana-Mu yang akan terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk. Ya, salam sejahtera, salam. Sekali lagi salam. Bisa lambang katanya berkati Tuhan pada siang hari ini. Semua diberkati Tuhan, mari tepuk tangan bagi Tuhan. Iya, di rumah Tuhan selalu ada berkat yang baru, saudara. Saya menyampaikan beberapa informasi kepada saudara. Ya, informasi pertama, ibadah minggu pada hari minggu depan tanggal 29 November 2020. Minggu depan itu adalah minggu terakhir di bulan November. Dan kita akan masuki bulan Desember dan itu adalah bulan di mana kita akan mengucap syukur di dalam perayaan Natal kita. Ibadah minggu depan dilayani oleh Bapak Henry Salaparang dari Jakarta dengan tema 3 berkat Tuhan. Kemudian ibadah tengah minggu diliburkan karena persiapan Natal dan Tahun Baru. Dan ibadah penyerahan anak juga minggu depan ini tanggal 29 akan diadakan setelah selesai ibadah kedua seperti ini. Kepada Bapak Ibu yang sudah menantikan ibadah penyerahan anak ini, begitu selesai ibadah kedua langsung saja ke lantai 3. Di sana nanti akan dilayani saudara. Kami berharap formulir sudah bisa diambil nanti di pintu keluar daripada ruang ibadah kita di tempat penerima jiwa baru. Ya, level up itu adalah tema daripada ibadah syukur Natal daripada Jesse Holik. Anak-anak kita pemuda yang akan dilayani oleh Pastor Joseph Kelly pada tanggal 5 Desember 2020 bertepatan dengan hari Sabtu. Kepada anak-anak muda persiapkan diri, kita percaya ada berkat Tuhan di dalam perayaan Natal dalam bentuk ucapan syukur ini. Dan anak-anak remaja kita juga mengusung tema Euforia yang akan diadakan tanggal 19 Desember 2020. Kepada anak-anak remaja juga mempersiapkan diri karena berkat Tuhan juga sudah tersedia bagi saudara. Kita akan melihat video klip daripada ulang tahun Ibu Gembala Jemaat kita tanggal 20 November yang lalu. Shalom, kami dari Komisi Asyir mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-85 kepada Ibu Gembala Pendeta Ana Mailaol. Selamat panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Kami mohon, more of God, less of me. Selamat ulang tahun. Untuk Ibu Gembala yang kami kasihi, doa kami untuk Mami, Tante, Oma, Anak, Mailool. Sehat selalu.
selalu bahagia, Tetap bersemangat. Dan tetap sukacita. Tuhan selalu memberi kekuatan, hikmat senantiasa, iman dan pengharapan. Berkat jasmani dan rohani. Kami sampaikan doa, perhatian, Kasih dan sayang. Dan dukungan. Untuk Kabimor. sampai saat ini. Tuhan Yesus Memberkati. Kami dari WBI Abigail mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-85 Gembala Jemaat Ibu Pendeta Ana Mailool. Panjang umur, sehat selalu, dan kiranya kasih karunia Tuhan selalu menyertai. Happy birthday! God bless you! Hari ini, hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu, semoga Tuhan melindungi kamu, sedang tercapai semua angan dan cita-citamu. Happy birthday Oma, semoga panjang umur, sehat selalu, makin cantik, makin diberkati Tuhan. Tetap menginspirasi generasi dan berdampak bagi semua dan tetap setia mengembalakan jemaat GBI Kalvari yang diberkati Tuhan. We love you Oma. Kami dari Pencatat Jiwa Baru mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-85 Ibu Pendeta Ana Mailool. Kiranya kasih setia Tuhan menyertai selalu. Tuhan Yesus memberkati. Oma, kami dari tim musik pujian mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-85, sehat selalu, panjang umur, sukses, dan Tuhan Yesus memberkati. Kami Komisi Arimatea mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-85 buat Ibu Pendeta Ana Mailool. Kiranya Tuhan memberikan umur panjang, kesehatan yang terbaik, dan Tuhan Yesus memberkati. Semangat! Shalom. Kami dari Komisi Perjamuan Kudus mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-85 kepada Ibu Gembala Pendeta Ana Mailool. Selamat panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Kami dari guru-guru CTC mengucapkan Selamat ulang tahun Oma Ana Mailool. Kiranya Tuhan memberkati berlimpah-limpah, panjang umur dan sehat selalu. Sarangnya Oma Ana. Shalom Oma, kami dari Selamat ulang tahun Oma, semoga panjang umur, selalu sehat, dan terus menjadi berkat bagi kami semua dan menjadi gembala yang baik untuk GBI Kalvari. Di Siawi.
firman-Mu Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan orang benar. Dan bukan saja Ibu Gembala kami disertai oleh Tuhan, bahkan anak cucunya tidak akan pernah kekurangan. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau begitu baik Tuhan. Bahkan kalau memperingati 85 tahun, bahwa kami boleh melihat Ibu Gembala kami boleh berdiri dengan tegar, dengan sehat, itu semua anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Ibu Gembala kami yang kami kasihi ke dalam tangan-Mu. Tapi kami percaya Engkau lebih mengasihi lagi Tuhan. Karena itu Tuhan, biar kasih setia-Mu akan tetap selalu menyertai. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini Oma ada di tengah-tengah saudara sekalian. Dan Oma ingin mengucapkan terima kasih atas kesetiaan saudara-saudara sekalian. Saudara sekalian, Oma itu hari tanggal 20 ini ulang tahun yang ke-85 tahun. Nah saudara, Oma ini mengasihi jemaat GBI Kalvari yang ibadah pagi, siang dan malam. Ya mohon dimaklum karena usia Oma ini sekarang sudah 85 tahun saudara sekalian. Maafkan Oma kalau ibadah tidak hadir dan kiranya saudara akan memakluminya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, itu rangkaian daripada video klip daripada perayaan daripada ulang tahun Ibu Gembala Jemaat kita. Saudara ikut berbahagia bersama dengan Ibu Gembala Jemaat kita. Lambaikan tangannya. Ya, mari kita tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, Ibu Gembala Jemaat menyampaikan salam kepada semua jemaat yang hadir di ibadah kedua pada siang hari ini. Beliau ada di rumah, kita doakan beliau tetap sehat, tetap kuat, ada di tengah-tengah jemaat yang dititipkan Tuhan untuk digembalakan di tempat ini. Dan atas nama Ibu Gembala Jemaat kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya, Bapak Pendeta Leo Emmanuel yang sudah melayani ibadah pertama, ibadah kedua siang hari ini. Dan kita doakan nanti sore juga beliau akan melayani ibadah ketiga. Mari kita selesaikan ibadah kita sama-sama berdiri. Masing-masing pribadi mengucap syukur kepada Tuhan. Karena sekalipun keadaan tidak baik tetapi kita punya alasan untuk mengucap syukur. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Itulah alasannya bagi saya pribadi supaya kita tetap mengucap syukur apapun keadaan hari-hari ini. Kami menghimbau kepada saudara bagian yang bisa kita lakukan untuk melewati hari-hari yang sulit ini tetap taat kepada protokol kesehatan. Karena ini adalah keputusan, kesepakatan yang diadakan pemerintah dan tentunya juga pimpinan-pimpinan daripada gereja kita. Jadi firman Tuhan saya teringat apa yang disepakati di dunia disepakati di sorga. Jadi bagian kita jangan kita lalaikan. Bagian kita adalah senantiasa taat kepada protokol kesehatan. Maka kita percaya bagian Tuhan akan lakukan. Dia menyertai kita, dia melindungi kita sampai Tuhan datang kedua kalinya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa dalam sorga, di dalam Kristus Tuhan kami bersyukur, berterima kasih. Kesempatan ibadah kedua siang hari ini, kami bebas bersekutu dengan Tuhan. Kami bebas memuji-muji, membesarkan, memasyurkan dan meninggikan Tuhan. Karena kami sangat sadar, Engkau yang layak menerima hormat, pujian dan pengagungan. Kami bersyukur berterima kasih lewat firman Tuhan. Engkau mengingatkan kami akan senantiasa kami mengucap syukur dalam keadaan apapun juga. Karena Engkau selalu mengawasi firman-Mu tergenapi. Engkau memegang kehidupan kami. Selanjutnya hidup kami percaya ke dalam tangan-Mu sepanjang hari-hari yang kami lalui. Engkau yang berhak berdaulat, memerintah atas hidup kami. Di dalam jalan-jalan kami, biarlah Engkau selalu beserta dengan kami. Kami sungguh percaya sebelum kami pisah satu dengan yang lain, Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan Engkau sudah menyediakan berkat yang baru bagi kami. Jemaat Tuhan milik Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, arahkan hati dan pikiran-Mu, dan aminkan semua berkat Tuhan yang akan diucapkan buat-Mu. Diberkatilah hidup-Mu, diberkatilah keluarga, suami, istri, anak dan cucu-Mu. Diberkatilah rumah tempat tinggal-Mu, sandang pangan-Mu diberkati, ekonomi dan keuangan-Mu Tuhan berkati, sekolah, studi, perkuliahan-Mu juga Tuhan berkati,
bahkan kesehatan tubuh jasmanimu Tuhan berkati, dan pertumbuhan rohanimu juga Tuhan berkati. Kiranya berkat daripada Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan pengurapan daripada Roh Kudus-Nya menyertai kita mulai siang hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Jemaat yang percaya dan diberkati, sama-sama katakan amin.